Hai Positive People, kita kembali melanjutkan seri pengajaran Yesus tentang kerajaan Allah di bukit. Kemarin kita belajar 3 seri mengenai hal menghakimi. Saat ini kita akan belajar mengenai hal mengabulkan doa. Nah, ini adalah materi yang paling dinanti-nantikan semua orang. Pengen bagaimana doanya berkuasa. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Matius pasal 7 ayat 7 dan 8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Hal mengabulkan doa yang Yesus ajarkan adalah pertama minta, yang kedua mencari, yang ketiga yaitu mengetuk. Ketiga ini punya unsur yang berbeda-beda. Mari kita bahas dulu apa itu doa. Doa adalah sarana komunikasi untuk menerima anugerah Tuhan. Sarana komunikasi untuk menerima anugerahnya. Yang pertama, sarana komunikasi untuk menerima anugerahnya yang Yesus ajarkan untuk kita bisa doanya terkabul, yaitu minta. Meminta itu unsurnya adalah berdoa dengan segala kerendahan hati. Oh, orang namanya minta-minta ya butuh kerendahan hati. Bagi seorang pengemis, untuk dia bisa dapatkan sedekah, dia perlu kerendahan hati untuk datang sama kita dan minta sama kita. Bagi seorang pengamen, untuk dia bisa dapatkan tips, dia perlu datang sama kita dan minta. Makanya orang yang minta itu dibutuhkan kerendahan hati. Gak mungkin orang sombong tuh bisa datang dan minta-minta. Kalau pengemis itu sombong, gak mungkin dia datang sama kita. Kalau pengamen itu sombong, gak mungkin dia datang sama kita. Makanya kita perlu menghargai. Kalau kita gak punya uang yang kita mau kasih, jangan rendahkan mereka. Karena dibutuhkan kerendahan hati yang luar biasa untuk orang itu datang. Sama halnya, kalau kita mau dapatkan apa yang kita perlukan, mari datang dengan segala kerendahan hati kepada Tuhan dan meminta. Begitu banyak orang-orang di Alkitab, seperti orang kusta yang meminta kesembuhan dan akhirnya Tuhan sembuhkan. Seperti wanita pendaran 12 tahun minta sama Tuhan dengan sungguh-sungguh dan kemudian Tuhan berikan. Seperti anak Yairus yang mati, bapaknya minta kepada Yesus, datang dengan segala kerendahan hati walaupun pangkatnya tinggi, kepala perwira, walaupun waktu itu Israel dijajah sama orang Romawi, tapi kepala perwira Romawi ini dia datang dengan segala kerendahan hati, meminta kepada Yesus untuk anaknya bisa disembuhkan. Dan orang yang meminta pasti menerima. Orang rendah hati itu terima banyak. Orang sombong gak terima apa-apa. Jadi tolong lihat temperatur hatimu. Apakah hatimu ini lagi sombong atau tidak? Orang sombong gak dapat apa-apa. Orang rendah hati menerima banyak. Yang kedua yang Yesus ajarkan yaitu carilah. Orang mencari akan menerima. Orang yang meminta akan mendapat. Orang yang mencari akan menerima. Nah, mencari itu unsurnya adalah berusaha. Orang kalau berusaha itu berarti ada upaya, ada effort, ada sesuatu yang dia harus kerjakan. Dan mungkin diam-diam saja seperti saya. Seandainya saya kehilangan handphone, yang saya lakukan, saya gak berdoa sama Tuhan. Tuhan, kembalikan handphone saya. Tuhan akan ngomong gini, yang punya kaki kamu atau handphone? Yang punya kaki lah yang mendekat. Bukan yang gak punya kaki yang mendekat kepadamu. Betul juga. Kan yang punya kaki saya. Handphone gak punya kaki. Berarti saya harus mencari. Saya harus perlu mendekat. Ada upaya. Yang saya perlu lakukan adalah saya menghentikan aktivitas saya, kesibukan saya. Dan kemudian saya mulai membongkar lemari, bongkar tas, bongkar semua yang saya tahu, yang saya miliki. Seandainya gak ketemu, saya coba minta tolong bantuan sama yang lain. Seandainya bantuan yang lain tetap gak ketemu, saya minta bantuan sama anak-anak saya. Dan untuk suruh cari di kolong ranjang, di kolong meja dan sebagainya, saya kerahkan angkatan udara, lautan dan daratan, pasti cepat atau lambat ketemu. Nah, sama halnya kalau Anda udah minta jodoh, belum dikasih jodoh, ada upaya. Upayanya tuh artinya begini, berarti kita juga harus memperbaiki diri kita. Karena manusia itu lihat penampilan.
Sedangkan Tuhan lihat hati. Calonmu itu gak pernah tahu hatimu. Mereka cuma tahu penampilanmu. Oke, jadi kalau kita mau dapatkan jodoh, tentu harus punya dua penampilan yang menarik. Yang pertama, inner beauty. Karakter yang manis. Karakter yang lembut, penuh kasih, bukan kasar, bukan jahat, bukan sombong, bukannya kikir, bukannya judes. Jangan sampai orang datang sama kita kemudian kelihatan jelek-jeleknya kita baru pacaran. Gimana orang mau dekat sama kita? Bagaimana orang mau melanjutkan relationship sama kita? Inner beauty perlu kita perbaiki. Ada usaha untuk memperbaiki sikap-sikap kita lebih baik lagi. Yang kedua yaitu beauty outside. Kecantikan secara penampilan luar. Orang jelek kalau didandani jadi cakep. Jadi kalau jangan sampai orang datang sama kita bawa ketiak, bawa jigong, masih kucel, masih berantakan, masih gelembar-gelembar kesana sini. Jadilah orang yang punya penampilan yang baik. Nah, ada upaya. Sama hal kalau sekarang ini kondisi kita sedang butuh pekerjaan, upayalah untuk cari kerjaan yang baru. Upayalah untuk kirim email, upayalah untuk meningkatkan skill kita. Kalau mumpung kita di rumah, waktunya untuk kita mengembangkan kapasitas kita. Dari kita yang gak bisa bahasa Inggris, mulai belajar latihan bahasa Inggris. Dari kita gak bisa komunikasi di depan orang, mulai belajar berkomunikasi. Kembangkan kapasitas, semua ada upaya. Pasti semakin kita mengembangkan kapasitas, semakin chance doa itu semakin dekat. Nah, seandainya kita udah berdoa gak dapat, berupaya gak dapat, Yesus mengajarkan yang ketiga, yaitu rumus berdoa mengetuk. Mengetuk itu unsurnya adalah menunggu dengan ucapan syukur. Orang kalau ngetuk pintu, dia harus sabar sampai pintu dibuka. Nggak mungkin kita dobrak. Siapa kamu bisa ditelepon polisi? Sama. Kita tahu bahwa pintu surga jangan didobrak. Kalau pintu surga didobrak, pintunya nggak kenapa-napa. Kita yang babak belur. Jadi yang kita perlu lakukan, udah ketok artinya gini, nunggu dengan ucapan syukur sampai dia buka. Kalau dia nggak buka, bersabarlah. Tuhan tuh mau mengajarkan hal pengabulan doa itu. Pertama, tekun dalam berdoa. Yang kedua, tekun dalam berusaha. Yang ketiga, tekun dalam bersyukur. Karena bersyukur itu bukan cuma berterima kasih atas mujizat yang kita terima, tapi bersyukur itu menarik mujizat yang baru datang dalam hidup kita. Sama ketika Yesus hendak membangkitkan Lazarus dari kematian, yang Yesus lakukan adalah dia menghadap ke atas dan berkata, "Ya Bapa, aku bersyukur biarlah Engkau dipermuliakan. Lazarus yang mati bangkitlah." Maka Lazarus yang mati bangkit. Sama halnya ketika Yesus berhadapan dengan 5.000 orang yang kelaparan, sedangkan di tangan dia cuma 5 roti dan 2 ekor ikan. Yang Yesus lakukan, dia mulai menghadap ke atas dan berkata, "Aku bersyukur Bapa, biar Engkau dipermuliakan." Dan kemudian dia memecah-mecahkan, mujizat terjadi. Jadi bersyukur itu mempercepat mujizat yang baru datang dalam hidup kita. Tapi ketika kita menggerutu, memperlambat mujizat Tuhan datang dalam hidup kita, memperlambat untuk kita menggapai doa kita. Bangsa Israel itu kenapa gak pernah sampai pada tujuan? Sampai dia harus dikelilingi 40 tahun, yang harusnya 40 hari. Karena bersungguh-sungguh. Itu sebabnya hari ini mari jadi orang yang tekun berdoa dengan segala kerendahan hati, tekun berusaha, dan yang ketiga, tekun bersyukur. Saya percaya doamu makin dekat. Tuhan memberkati. Ya, saat ini kami sudah ada di Sperong. Saksikan suka duka perjalanan Tangan Pengharapan dalam merintis dan mengembangkan pendidikan di seluruh Indonesia di program Journey Tangan Pengharapan setiap Jumat pukul 7 malam di YouTube channel Henny Kristianus.